Oke, jadi udah tadi sekalian ya, ada contohnya, gambar sekaligus gitu kan. Nah, tubuh kita akan membaca situasi ini bahwa binatang buas jauh lebih berbahaya saat itu dibandingkan bakteri yang ada di dalam tubuh kita atau mikroorganisme jahat. Kan tidak mungkin kita kan lawan bakteri pada saat itu, padahal nyawa kita juga terancam dengan si binatang buas gitu. Pikiran bawah sadar itu bekerja mengambil kontrol atas tubuh kita untuk melindungi keberlangsungan hidup kita, sehingga di sini kita akan refleks untuk berlari dengan sekuat tenaga menjauh dari binatang buas. Di sini sistem imun kita menurun dalam melawan bakteri untuk menghemat cadangan energi untuk kita bisa berlari. Dan kalau sudah paham penjelasan secara rinci seperti ini, kita harus memiliki motivasi yang kuat, yang besar untuk menjaga kecukupan energi saat tubuh kita sedang terinfeksi untuk membantu kerja sistem imun kita. Gitu. Simpulannya cukup jelas ya. Kedua sistem perlindungan ini saling terkait. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mengaktifkan poros HPA ini nyatanya juga mengganggu kemampuan berpikir jernih. Gitu. Pemrosesan informasi di area otak bagian depan, ya aku udah pernah jelasin bagian depan di mana ya. Yaitu tempat pikiran sadar kita. Oke. Yang sebagai pusat pertimbangan dan logika jauh lebih lambat daripada aktivitas refleks yang dikontrol oleh otak bagian belakang atau pikiran bawah sadar. Hal ini dikarenakan hormon stres adrenalin membuat pembuluh darah otak bagian depan itu menyempit, sehingga aliran darah yang menuju ke area tersebut berkurang, sehingga mempengaruhi partisipasi pikiran sadar untuk terlibat dalam situasi berbahaya. Oke, di sisi lain, aliran darah menuju otak bagian belakang itu cepat ya meningkat, sehingga suplai nutrisi dan energi lebih banyak mengalir. Oke, jadi paham ya kalau misalnya kita melihat sesuatu dan refleks kita bekerja, itu biasanya sudah terlatih ya. Nanti aku kasih contoh. Nah, hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat awareness atau kesadaran dan menurunnya intelijensi atau kecerdasan. Jika kita hidup dalam dunia ini dengan terus-menerus siaga, bahkan penelitian menemukan bahwa gaya hidup dengan mode siaga ini sangat merusak kesehatan. Stresor harian kita senantiasa mengaktifkan poros HPA. Oke, stres otak yang terlalu berlebihan, udah dapat disimpulkan ya, udah semuanya udah tahu. Stres otak yang berlebihan itu mengarahnya kemana? Depresi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti selain ketakutan itu sendiri. Ya, quotes-nya, tidak ada yang harus ditakuti kecuali ketakutan itu sendiri. Ya, itu dalam tanda kutip ya. Yang menghancurkan diri kita adalah ketakutan kita sendiri. Makanya kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, tidak ada takut selain sama Tuhan, itu biasanya akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita takut sepanjang hari, takut ini, takut itu ya. Oke, itu cukup bisa membuat kita hilang nyawa. Atau yang menghancurkan diri kita adalah ketakutan kita, dan ketakutan itu sesungguhnya mematikan. Oke, terus ada yang pernah bertanya seperti ini, lalu mengapa kita sulit merasa bahagia? Kenapa kita sulit merasa bahagia? Sebenarnya gampang kok bahagia, gampang banget. Tapi jawabannya apa? Kenapa beberapa orang mungkin merasa sulit untuk bahagia? Jawabannya cukup mudah, tapi memang sulit untuk dipraktekkan karena kita menolak melepaskan hal-hal yang membuat kita sedih. Simpulannya sederhana, belajar mengikhlaskan, menerima, berdamai dengan diri sendiri, masa lalu, ya, move on. Tapi perlu effort untuk melakukan itu semua, dan perlu pemberdayaan diri. Oke, kita next. Untuk orang yang menjalani kehidupan yang negatif atau jahat, bisa dibilang, pada lingkungan dan merugikan orang lain, itu biasanya pada umumnya akan terus menyimpan ketakutan dan kenangan buruk mereka, sehingga akhirnya bisa membahayakan kesehatan mereka dan harapan hidup mereka. Oh ya, nggak semua stres itu jelek ya. Kali ini mungkin udah pada tahu ya, salah satu stres yang baik itu apa? Yaitu olahraga. Itu adalah bentuk stres baik yang disebut eustress. Ini cukup menguntungkan ya, karena punya dampak positif untuk psikis dan fisik dan atau fisik. Bisa meningkatkan kesehatan dan memperkuat tubuh juga. Itu salah satu stres yang baik. Oke, kita balik ke stres yang negatif. Sisi buruk dari stres mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi aku juga akan kasih bahas sedikit, yaitu saat tubuh kita terstimulasi secara kronis oleh persepsi yang salah dan kesedihan yang tidak dapat dilupakan. Nah, persepsi yang salah itu dalam hal ini karena sistem pengelola stres kita tidak dapat membedakan apakah ini respon stres yang muncul berasal dari objek nyata atau hanya imajinasi. Ya, karena kita terus-menerus mempertahankan kondisi siaga. Dalam kondisi ini, respon stres akan jadi kronis gitu.
dan menyebabkan pelepasan terus-menerus di hormon adrenalin, itu golongan glucocorticoid. Dan ini dapat menyebabkan kerusakan signifikan dan perubahan fungsional jangka panjang pada otak. Gitu. Ada penyakit ini, contohnya itu stres pasca trauma, GSPT atau PTSD, ya PTSD. Gitu. Oke, seperti yang kita ketahui, bukan hanya pada orang dewasa saja stres itu muncul. Bukan karena kita dewasa banyak muncul stres, tidak, tapi anak-anak bahkan bayi janin di dalam tubuh seorang ibu itu juga bisa mengalami stres, gitu ya. Anak-anak yang menunjukkan perilaku stres kronis kemungkinan besar mengalami kesulitan untuk belajar dan diskusi psikologis seperti kegelisahan dan gangguan suasana hati di kemudian hari. Nah, hal ini sudah dapat dipastikan akan melemahkan sistem imun dengan mengganggu fungsi reseptor glukokortikoid yang biasanya digunakan untuk menghambat atau menghentikan respon inflamasi. Aku pernah nih, kalau ini ada teman satu angkatan aku di sekolah SMA, mungkin nggak, karena nggak semuanya tahu. Aku pernah, karena seorang yang perfeksionis, aku adalah salah satu orang yang perfeksionis pada saat itu ya. Sekarang pun masih, cuman mungkin agak berkurang kadarnya. Perfect ini contoh nyatanya ya. Aku mau nilai aku tuh perfect semuanya, gitu kan. Dengan itu berarti kan aku mengaktifkan terus mode siaga terus kan, mode siaga, belajar, dan pada sampai hari H, suasana hati aku menurun, terus kesulitan belajar. Pada saat itu adalah pelajaran matematika. Aku sama sekali tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guruku pada saat itu. Kalau nggak salah itu pelajaran tentang matematika, bab subbabnya aku lupa pokoknya. Matematika, dan itu ada di semester terakhir. Udah mau mendekat ujian nasional, dan aku tidak bisa memahami sama sekali. Bahkan apa yang aku pelajari itu tidak bisa aku tangkap. Udah berulang kali. Di situ itu yang disebut dengan stres yang cukup kronis. Gitu. Sehingga tubuh aku pada saat itu mengalami pemberontakan dan sempat harus dirawat. Selama 2 minggu itu baru sembuh total. Sehingga aku sangat melakukan ujian itu tidak optimal. Gitu. Mungkin teman-teman aku tahu ya. Oke, kita bahas selanjutnya adalah mengenai hubungan orang tua dan anak. Gitu. Bahas apa ya hubungan orang tua? Ini adalah pembahasan yang cukup sensitif kalau menurut aku. Jadi ada penemuan-penemuan selama beberapa dasawarsa yang menetapkan bahwa orang tua berperan sangat besar terhadap sifat mental dan fisik anak-anak yang mereka besarkan. Langsung pikir gitu ya. Oke, mengapa bisa seperti itu? Oke, kita akan bahas. Jadi, pengaruh itu dimulai bukan karena setelah mereka lahir, melainkan sebelum anak-anak lahir. Mungkin zaman sekarang udah pada tahu, oh dari hamil nih, gitu kan, dari terbentuknya janin nih, gitu kan. Sebenarnya kita bahas dari runtutan dulu ya. Sistem saraf janin dan bayi memiliki kemampuan sensorik dan kemampuan untuk belajar, dan juga memiliki jenis ingatan yang oleh para neuroscientist disebut dengan memori implisit. Oke, jadi makhluk kecil yang kompleks ini memiliki kehidupan sebelum kelahiran di dalam rahim ibu yang sangat mempengaruhi kesehatan dan perilaku jangka panjangnya. Bahkan ada penelitian juga bahwa kualitas kehidupan di dalam rahim atau rumah sementara kita pada saat itu 9-10 bulan sebelum dilahirkan memprogram kerentanan kita terhadap penyakit arteri koroner, stroke, diabetes, obesitas, dan masih banyak kondisi lain dalam kehidupan mendatang. Nah, orang tua dapat meningkatkan kondisi lingkungan prenatal. Orang tua dapat meningkatkan kondisi lingkungan prenatal. Dalam melakukan hal ini, jadi kalau misalnya kita meningkatkan kondisi lingkungan prenatal, dapat dikatakan bahwa mereka, yaitu orang tua, bertindak sebagai perancang genetik untuk anak-anak mereka. Oke, aku kasih keterangan sedikit. Prenatal adalah periode sebelum bayi lahir. Kalau perinatal adalah periode 5 bulan sebelum bayi lahir dan sebulan sesudah. Oke, next. Nah, sifat responsif individu terhadap kondisi lingkungan melalui apa yang dirasakan oleh si ibu atau ibunya sebelum individu itu dilahirkan memungkinkannya untuk mengoptimalkan perkembangan genetik dan fisiologis ketika beradaptasi dengan lingkungan setelah ia dilahirkan. Jadi berpengaruh. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sifat responsif individu terhadap kondisi lingkungan melalui apa yang dirasakan oleh si ibu atau ibunya sebelum individu itu dilahirkan memungkinkannya untuk mengoptimalkan perkembangan genetik dan fisiologis ketika beradaptasi dengan lingkungan setelah ia dilahirkan. Oke, kita lanjut. Aku mau kasih video.
Antara sejak dilahirkan berarti 0 hari sampai usia 2 tahun, otak manusia beroperasi secara dominan di frekuensi EEG atau elektroensefalogram paling rendah 0,5 hingga 4 putaran per detik atau hertz, dikenal dengan gelombang delta. Walaupun delta adalah aktivitas gelombang utama pada usia ini, secara periodik bayi memperlihatkan semburan pendek aktivitas EEG yang lebih tinggi. Anak mulai menunjukkan aktivitas EEG pada level yang lebih tinggi yang ditandai dengan sebagai theta 4-8 Hz pada usia 2-6 tahun.